Hai, selamat datang kembali di acara Kupas Tuntas Program Studi Agribisnis Hortikultura bersama saya Dani Juhandi, dan di sebelah sana ada Bapak Dr. Aldon Sinaga, dan yang di tengah ini Ibu Amelira Haris Nasution. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di tengah pandemi ini beberapa sektor ekonomi mengalami keterpurukan nih Pak. Namun, ada beberapa yang mengalami pertumbuhan positif. Salah satunya adalah sektor pertanian. Dan pada kuartal kedua pada tahun ini, sektor pertanian itu menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 16,4%. Nah, itu artinya sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian. Tetapi kalau kita ngomongin tentang pertanian, tentu nggak lepas dengan namanya agribisnis. Tapi sayang, beberapa orang belum mengenal apa itu agribisnis. Nih, saya nanya ke Pak Aldon, sebenarnya agribisnis itu apa, Pak? Jadi kalau kita ngomong agribisnis, kita ngomong tentang dimensi dari pertanian. Salah satu dimensi dari pertanian adalah agribisnis yang melihat pertanian dari sisi bisnis atau usaha. Nah, kalau kita misalnya ngambil analogi, kalau ada pengusaha perkebunan atau ada investor, dia ingin investasi di bidang pertanian, lalu dia bertanya seberapa untung saya akan berinvestasi, atau ada eksportir akan bilang saya akan ekspor komoditi pertanian, lalu bertanya seberapa untung saya melakukan ekspor atau kemana saya akan melakukan ekspor. Itulah tempatnya berkiprahnya sarjana-sarjana agribisnis, karena mereka memang dilatih dan disiapkan khusus untuk dapat mengarahkan pelaksanaan bisnis pertanian agar lebih menguntungkan dan lebih layak. Nah, tapi kan kita di sini di Politeknik WWI memiliki program studi agribisnis hortikultura. Sebenarnya apa sih itu hortikultura dan kenapa kok hortikultura yang ada di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia ini? Oke, kalau hortikultura kita ngomong soal kompleks komoditi. Kita mengenal ada kompleks komoditi pangan, ada kompleks komoditi tanaman industri dan perkebunan, dan kita mengenal juga salah satu kompleks yang dikenal dengan sebutan hortikultura. Isinya itu tanaman bunga atau tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, dan tanaman herbal. Ini kompleks yang sangat menarik sih menurut kita di Politeknik WBI. Kenapa? Karena kompleks komoditi ini punya nilai yang sangat tinggi dalam jumlah yang mungkin kalau di Indonesia sebenarnya jumlahnya tidak banyak, belum banyak. Bahkan Indonesia masih jadi salah satu importir komoditi hortikultura yang cukup besar di dunia. Itu artinya potensinya menurut kita dan sudut pandang kita masih sangat besar. Oh, itulah kenapa ya, karena potensinya itu masih sangat besar ya. Nah, kemudian ini untuk Bu Amel nih ya. Jadi apa aja sih yang dipelajari dalam program studi agribisnis hortikultura itu? Untuk pembelajaran di agribisnis hortikultura ada beberapa mata kuliah yang pasti akan terkait dengan hortikultura itu sendiri, itu artinya terkait dengan pertanian. Kemudian nanti akan dikemas tentu saja dengan ekonomi dan juga manajemen dan juga kewirausahaan. Nah, sebagai bayangan untuk adik-adik sekalian dan juga untuk Pak Dani, bahwa kita akan belajar mengenai produksi komoditi hortikultura, kemudian akan bertemu juga dengan teknologi produksi pertaniannya, kemudian kita masuk ke teknologi agroindustri atau pengolahannya, kemudian juga akan mempelajari mengenai tata niaga, pemasaran, kemudian tentu saja nanti kita juga akan belajar mengenai manajerial, manajemen, keuangan bisnis, sehingga secara profesional adik-adik ready untuk turun ke dunia pekerjaan gitu. Tapi kan apa yang diajarkan oleh dosen atau pelajaran itu membuat mereka menjadi profesional nih. Ya. Apakah mereka mahasiswa ini diajarkan juga untuk menjadi mandiri? Bagaimana itu Pak? Apakah diajarkan nggak? Dibekali nggak? Jelas dong. Karena kalau kita bicara tentang zaman yang makin maju dan makin sulit diduga ini, apalagi kita rasakan tadi kalau Pak Dani tadi buka tentang masa sekarang yang pertumbuhan ekonominya tidak jelas, berarti ketidakpastiannya makin tinggi. Anak-anak kita nggak bisa hanya kita siapkan untuk jadi profesional, tapi dia juga harus punya kesiapan untuk jadi mandiri. Dan untuk itu kita punya program bahwa setiap anak dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, khususnya juga dari agribisnis hortikultura, dia harus mampu mencari peluang yang berada di sekitarnya. Dia juga harus mampu membaca masalah yang ada di sekitarnya. Dia dapat menggagas solusi untuk pemecahan masalah itu, dan kalau paling baik itu adalah dia mampu untuk menggagas solusi itu jadi potensi bisnis baru, lalu dia mampu untuk mengumpulkan semua jaringan untuk memperoleh sumber daya yang dia perlukan,
dia mampu menginisiasi usaha baru dan mampu mengembangkan usaha baru. Itu selaras dengan semangatnya Politeknik WBI untuk menjadi perguruan tinggi dengan visi entrepreneurs, terutama entrepreneurship untuk kalangan muda Indonesia. Nah tadi kan Bu Amel menjelaskan bagaimana mahasiswa itu dibekali untuk menjadi profesional, sedangkan Pak Aldon menjelaskan bagaimana mahasiswa dibekali untuk menjadi mandiri. Emang nanti setelah lulusan agribisnis ini jadi apa, Bu? Nah, untuk lulusan agribisnis itu saya lebih suka membaginya menjadi dua bagian terbesar gitu ya. Jadi nanti adik-adik memiliki pilihan apakah akan menjadi seorang wirausaha mandiri ataukah akan menjadi profesional. Nah, untuk profesional itu bisa dimasuki karir-karir yang terkait dengan misalnya perusahaan dan industri yang menghasilkan masukan bagi kegiatan agribisnis, misalnya perusahaan pupuk, perusahaan pestisida, kemudian perusahaan perbenihan atau bibit. Kemudian nanti setelah itu adik-adik juga bisa masuk ke perusahaan industri yang terkait dengan kegiatan agribisnis, misalnya masuk ke perkebunan buah, perkebunan tanaman herbal atau pembudidaya tanaman hias atau pembudidayaan tanaman sayuran. Nah, kemudian selain itu juga bisa memasuki industri yang terkait dengan pengolahan karena kan kita juga ada belajar tentang kegiatan pengolahan gitu ya. Nah, di situ adik-adik bisa masuk ke industri pengalengan buah kah, itu perusahaan jamu kah, pengolah sayuran kah, atau perusahaan distribusi pangan, flores dan segala macam. Bahkan adik-adik bisa masuk ke agrowisata. Nah, kemudian yang terakhir, jangan salah, di agribisnis, lulusan agribisnis juga bisa adik-adik masuki melalui industri yang terkait dengan fasilitasi, misalnya rental peralatan pertanian, kemudian asuransi pertanian, dan jangan salah juga bisa perbankan dan juga jasa keuangan dan sektor pertanian. Nah, banyak hal sebenarnya yang bisa adik-adik masuki secara profesional ketika adik-adik sudah masuk ke agribisnis hortikultura. Nah, mungkin Pak Alun bisa menambahkan terkait dengan lapangan karir untuk lulusan program studi agribisnis hortikultura ini, Pak. Iya, jadi kalau tadi Bu Amel bilang tentang skup untuk bidang kerja profesional, kalau skup untuk bidang kerja mandiri atau yang kita sebut dengan peluang usaha atau ruang usaha, ya saya kira akan sama dengan itu, tapi mungkin jadi lebih luas ya. Kalau dia di bidang masukan usaha tani, dia bisa menggagas usaha perbenihan, pembibitan, dia bisa menggagas usaha penyediaan pupuk organik, pestisida organik yang sekarang juga lagi in gitu ya, karena masyarakat juga sangat senang dengan komoditas yang berbasis organik. Dia juga bisa masuk ke bisnis yang langsung berkaitan dengan sistem usaha tani, bisa melakukan pembudidayaan tanaman hortikultura dengan baik, dan dia juga bisa menggagas usaha-usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil pertanian, terutama hasil pertanian hortikultura, apakah itu pengalengan buah, pengolahan buah, jamu, jangan salah, itu adalah salah satu industri yang sangat besar saat ini. Dan dia juga bisa masuk ke sektor yang menyediakan fasilitasi dalam sistem usaha tani, bisa jadi jasa untuk persewaan peralatan, dia bisa menggagas usaha jasa konsultan untuk perencana, apakah itu perencana perkebunan, perencana kebun buah-buahan, bahkan perencana kalau kita kenal itu perencana lanskap, bisa dilakukan oleh mahasiswa dari atau lulusan dari agribisnis hortikultura. Berarti banyak banget ya peluang yang bisa dilakukan ketika mahasiswa agribisnis ini lulus. Nah, tapi kan untuk menjadikan mahasiswa itu bisa profesional dan juga mandiri dibutuhkan sumber daya yang mumpuni, termasuk dosennya nih. Emang seperti apa sih dosen-dosen agribisnis hortikultura yang kita miliki ini, Bu? Silakan, Bu. Saya mungkin agak narsis sedikit ya. Okay. Jadi dosen-dosen kita itu rata-rata muda-muda. Jadi muda, seperti Bapak kan seperti saya gitu ya. Jadi dosen kita itu muda, kemudian tentu saja berasal dari universitas-universitas lulusan-lulusan perguruan tinggi yang sangat baik dan bagus, kemudian juga memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kita. Nah, sebagai gambaran, kita memiliki 3 orang dokter. Jadi ada Pak Aldon, mungkin saya sebutkan satu persatu. Jadi ada Pak Aldon ini dokter dari UGM. Kemudian beliau kebetulan keahliannya terkait dengan tata niaga. Dan kemudian kita juga punya Pak Teguh itu dokternya dari Australian National University.
Kemudian itu Pak Teguh memiliki keahlian itu terkait dengan biologi lingkungan. Nah, kemudian kita juga punya Bu Jenny sebagai ahli pengolahan pangan. Itu Bu Jenny adalah lulusan dokter dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya sendiri itu dari Institut Pertanian Bogor. Saya memiliki keahlian terkait dengan tata niaga, pemasaran, pembagaan. Kemudian Pak Dani sendiri ini kan lulusan dari UGM ya. UGM ini kan perencanaan wilayah ini nih kalau Pak Dani ini. Nah, kita juga punya 2 ahli biologi, yaitu bioteknologi lebih tepatnya lagi. Sekarang itu Bu Natalia dan Pak Albert yang merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Jadi kita punya dosen-dosen yang bisa mendukung kegiatan perkuliahan kita dan tentu saja bisa membimbing adik-adik mahasiswa ketika nanti memang membutuhkan sesuatu yang terkait dengan pengembangan diri adik-adik mahasiswa sekalian. Nah, itu kan profil dosennya sangat luar biasa. Seharusnya kan dengan profil seperti itu sudah ada prestasi yang sudah dicapai oleh program studi agribisnis hortikultura ini. Apa aja nih Pak prestasi yang pernah dicapai oleh program studi agribisnis hortikultura? Oke, kalau prestasi gimana? Kita urut aja deh. Prodi hortikultura ini yang menarik adalah program studi agribisnis hortikultura yang pertama di Indonesia. Oh, ini yang pertama di Indonesia ya? Iya, untuk program studi sarjana terapan kita yang pertama di Indonesia. Lalu yang kedua, kita patut bersyukur ya karena kita dapat kesempatan dan kita dapat kepercayaan untuk memperoleh akreditasi B. Pada tahun kedua saat itu kita memang belum punya lulusan. Jadi artinya Badan Akreditasi Nasional mungkin mempercaya kita bahwa kita mampu melaksanakan pendidikan yang baik, maka mereka dengan tidak keberatan, dengan baik memberikan kita apresiasi yang baik untuk nilai akreditasi. Lalu selanjutnya dosen kita juga punya prestasi yang luar biasa. Saya kira dalam 2 tahun pertama penyelenggaraan program studi agribisnis hortikultura, dosen kita sudah dapat berkompetisi dengan banyak dosen dari seluruh Indonesia untuk memperoleh kalau tidak salah itu 10 hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan itu merupakan prestasi yang luar biasa buat dosen-dosen kita. Selain itu, bukan hanya dosen, mahasiswanya juga. Kita memenangkan PKM untuk mahasiswa kita dalam bidang bisnis lanskap pada tahun 2018, dan itu sudah merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Selain itu, salah satu tim bisnis dari mahasiswa pernah memenangkan salah satu kejuaraan ide bisnis yang dilaksanakan di tingkat lokal Kota Medan, dan ada 4 tim bisnis mahasiswa agribisnis yang berpartisipasi dan ikut berkompetisi dalam kontes bisnis mahasiswa Indonesia. Dan ada salah satu mahasiswa kita memperoleh gelar sebagai mahasiswa terampil yang muda dan berkarya dari Semanting Gerakan Pramuka, dan ini adalah rangkaian prestasi yang menurut saya sangat membanggakan untuk Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia maupun program studi agribisnis. Walaupun ini umur prodinya masih baru, tapi udah banyak prestasi yang udah dicapai ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu sekalian. Apa sih harapan Bapak Ibu untuk anak muda Indonesia? Harapan saya untuk anak muda Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa jangan takut untuk masuk ke dunia pertanian. Dunia pertanian ini tidak seburuk yang adik-adik bayangkan, karena di sini adik-adik bisa berkarya. Begitu banyak hal yang nanti akan adik-adik pelajari, kemudian tantangan segala macam itu akan adik-adik temukan ketika masuk ke dunia pertanian. Tapi saya bisa meyakinkan kepada adik-adik, ketika adik-adik masuk ke dunia pertanian, adik-adik akan merasa nyaman, dan saya pikir mungkin tidak akan berpikir dunia pertanian itu sama dengan pemikiran adik-adik di awal sekarang. Berarti pertanian itu sebenarnya mengasihkan ya? Betul sekali. Oke. Kalau Bapak bagaimana Pak harapannya Pak? Harapan saya sebetulnya gimana pun juga Indonesia itu ada di garis khatulistiwa, tempat di mana matahari paling banyak bersinar. Jadi memang Tuhan sudah buat Indonesia harus hidup dari pertanian, dan pertanian merupakan salah satu tulang punggung ekonomi yang penting buat Indonesia. Pertanian adalah pertahanannya Indonesia. Jadi buat anak-anak muda, kalian yang suka menerima tantangan, kalian akan temukan banyak masalah dan peluang untuk pertanian dan agribisnis Indonesia. Jadi ayo gabung sama kita.
biar kita dapat mencari solusi baru, karena anak-anak muda ini loh yang nanti akan jadi solusi buat pertanian Indonesia. Betul sekali. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, telah meluangkan waktunya dan sharing di sini. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Sampai di sini dulu, dan berarti sudah cukup jelas ya kenapa agribisnis hortikultura itu menjadi pilihan menarik buat teman-teman yang ingin berkuliah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung di program studi agribisnis hortikultura di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia.